disebutkan oleh para ulama bukan dari kalangan nabi, bukan pula rasul. Beliau orang yang saleh, dan kesolehannya ini bila muqaranah, kita bandingkan secara historis, Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, dengan berbagai mukjizatnya, Raja Iskandar Dzulqarnain disebutkan dalam surah Al-Kahfi juga karena kebijakannya, kesolehannya, luas wilayah kekuasaannya. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Luqman Al-Hakim? Beliau pada surah ini yang paling ditampilkan, dikemukakan oleh Al-Quran adalah keteladanan dalam mendidik putranya, nasihat kepada putranya. Qala ya bunayya la tusyrik billah. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa Al-Quran ini ketika diturunkan, sirrul Quran, rahasia Quran dan inti dari kemurnian Al-Quran, maksud utama Al-Quran, mengajak hamba kepada Allah yang maha perkasa, maha luhur. Rabbil akhirah wal ula wa khaliqis samawatil ula, pencipta semesta, wal aradina sufla, semua dimensi alam. Kemudian beliau, Al-Imam Al-Ghazali, membagi 6 pembahasan dalam memahami Al-Quran. 3 yang penting, 3 penyempurna. Jadi 6 itu dibagi. 3 yang penting, Al-Quran mendeskripsikan tentang siapa yang akan kita tuju, Zat yang maha agung, tumpuan tujuan segala niat baik kita, arah tujuan hidup kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua dari 3 rangkaian poin penting itu, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harus menempuhnya, kita harus mulazamah, menetapi jalan itu, tidak boleh tidak. Karena itu jalan yang ditempuh oleh semua para penempuh jalan kepada Allah. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Kemudian poin yang ketiga dari 3 poin yang penting, memperkenalkan kondisi keadaan ketika sampai kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang telah sampai kepada Allah, sehingga ada yang pencapaiannya pada level tertinggi, minan nabiyina wal mursalin, dan yang mencapai derajat tertinggi hanya satu, al-insanul kamil. Level di bawahnya, capaian-capaian yang di bawahnya, minas siddiqin wa syuhada, dan seterusnya, wassalihin. Di bawah itu ya sudah di bawah batas ideal. Orang yang pada kategori orang Islam tapi maksiat, masih terjangkit nifak, masih terjangkit kefasikan. Di bawahnya lagi yang terparah dari kalangan kufar, para penentang. Kemudian 3 yang menyempurnakan, jadi 6 tadi kan.
Al-Quran menjelaskan bagaimana keadaan para al-muhibbin al-mad'uwin, para pecinta-pecinta yang diajak untuk menuju siratal mustaqim itu. Dan bagaimana perlakuan lembut kasih sayang Allah terhadap mereka. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ini orang-orang yang dikehendaki baik dan dicintai oleh Allah. Bagaimana beliau menempuh jalan kepada Allah? Ternyata jalan kepada Allah yang beliau tempuh adalah jalan sunyi yang tidak populer dan sunyi yang tidak dikenal oleh banyak orang, tapi dikenal di langit. Namanya diabadikan di Al-Quran. Secara fisik beliau mungkin tidak lebih baik dari banyak orang, karena beliau dari suku Afrika, dari bangsa suku Afrika. Ada yang mengatakan Ethiopia, ada yang mengatakan lain. Jadi penampilannya orang Afrika, tetapi nasihatnya abadi sebagaimana abadinya kalamullah ini. Lalu di mana mahal nilainya, di mana? Bukan fisik, tetapi dari keikhlasan, ketulusan mendidik putranya menjadi orang yang bertauhid, bertakwa, berakhlak. Ini pelajaran berharga. Anda tidak harus menjadi orang yang memiliki jabatan penting di kehidupan sosial masyarakat. Anda tidak harus dengan ketinggian ilmunya. Anda tidak harus dengan banyaknya amal soleh berupa sekian rakaat salat, sekian bacaan khatmil Quran. Tapi Anda dengan mendidik anak secara baik, mencetak generasi dengan baik, sudah, itu termasuk prestasi. Jalan pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam poin-poin yang lain, di situ ada rahasia Al-Quran untuk memotivasi, membuat orang penasaran, rindu ingin mencapai derajat seperti itu. Ada yang bersifat ancaman, bagaimana orang-orang yang celaka, orang-orang yang dimurkai. Dan yang terakhir, ada cara mengambil bekal menuju perjalanan akhirat itu. Contoh dalam surah Luqman, pencapaian bekal pencapaian perjalanan yang diperoleh Sayyidina Luqman. Bekalnya apa? Tarbiyatul aulad, mendidik anak. Nasihat-nasihat yang baik. Poin-poinnya apa? Pelajari nanti di ayat 12 sampai ayat 19 perkiraan ya. Dari ayat 12 itu, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah, konsep bersyukur pada Allah. Kemudian idh qala Luqmanu libnihi, nasihat mau'idhah kepada anaknya, la tusyrik billah, masalah tauhid. Kemudian wa wasainal insana biwalidayhi, berbakti pada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Konsep berbakti pada orang tua dalam kebaikan, tidak boleh mematuhi orang tua dalam kemaksiatan. Kemudian ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Konsekuensi dari setiap amal, kalau baik buahnya baik, kalau buruk akibatnya juga buruk. Kemudian ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintah salat, perintah amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir ala ma asabak, sabar menghadapi musibah. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Nasihat untuk rendah hati, tawadhu, sopan santun, tidak sombong. Bahkan dalam perilaku, waqsid fi masyika waghdud min sautik, cara bertutur kata. Ini 19, jadi 12 sampai 19 ini poin dari nasihat Sayyidina Luqman Al-Hakim. Kalau mau diambil nubdahnya, serapan dari
surah Luqmannya di situ.